Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita diberi nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat waktu untuk datang kembali di sekolah kita ini tempat kita mengaji. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita diberi syafaat nanti di hari akhirat. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan rekan-rekan tenaga pendidikan. Mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa hari ini kita dikumpulkan dan kesannya sangat resmi sekali sampai udah mengatakan. Jadi disclaimer terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya punya agenda 2 hari ini. Yang pertama adalah diseminasi budaya positif. Nah, mungkin rekan-rekan guru penggerak ini sudah biasa dengan diseminasi seperti ini karena ini menjadi bagian tugas dari program guru penggerak. Sini ada, kalau tidak salah, ada 8 guru penggerak. Tentunya semua sudah melakukan ini sebenarnya, diseminasi budaya positif. Dan teman-teman yang bukan guru penggerak pasti sudah terbiasa mendengarkan ini ya. Tapi tidak apa-apa karena ini merupakan tugas saya, jadi saya mohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa menyimak nanti penyampaian saya. Dan mudah-mudahan ada umpan balik berupa pertanyaan nanti atau semacam saran masukan seperti itu ya. Kemudian agenda kita yang kedua setelah ini nanti akan ada rapat pembentukan panitia asesmen sumatif akhir semester ya, untuk semester 6. Dan insya Allah itu akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2024. Artinya tinggal kurang lebih 12 hari lagi ya. Jadi waktu kita untuk menuju ke hari H asesmen sumatif ini sudah sangat terbatas seperti ini. Nah, baiklah, saya masuk ke agenda yang pertama, yaitu membangun budaya positif di sekolah. Tapi sebelum saya teruskan nih Bapak Ibu ya, saya perlu sampaikan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang 2 minggu terakhir ini tidak pernah libur ya, tidak mengenal tanggal merah. Itu sudah bekerja membenahi lingkungan sekolah kita ya, mulai dari pemangkasan pohon yang nyampe di atap ya, kemudian dilanjutkan dengan ini timbunan di area belakang sekolah kita ya, walaupun kita lihat masih ada pemandangan yang masih kurang enak ya di belakang, tetapi kalau kita cermati di belakang itu sudah perlahan mulai berkurang sampahnya ya. Karena bagian yang menimbulkan kesan kumuh itu kemarin sudah ditimbun oleh garukan aspal. Lalu dilanjutkan nanti akan ada penanaman pohon yang baru karena kita dapat bantuan bibit dari pemerintah, yaitu kurang lebih 75 pohon ketapang bencana ditambah dengan 25 bibit pucuk merah. Ya, mudah-mudahan nanti itu bisa membantu lagi lebih menyegarkan suasana di sekolah kita. Untuk sementara ini memang belum ditanam karena itu bibitnya masih kecil-kecil. Jadi kalau ditanam itu mungkin takutnya dimakan kambing atau terbawa banjir. Jadi sementara ini masih dirawat dulu sama Pak Ahmad sampai benar-benar siap untuk ditanam. Nah, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Saya ini tidak pernah datang ke sekolah bantu-bantu teman bekerja. Tidak usah khawatir Bapak Ibu ya. Karena saya ingin fokusnya Bapak Ibu fokus ke proses belajar mengajar itu saja. Jadi teman-teman yang sebagai guru silakan tingkatkan kualitas PDM Bapak Ibu ya. Nanti kami bersama tim staf akan berupaya membenahi lingkungan sekolah kita ini secara
perlahan-lahan. Jadi untuk Bapak Ibu guru silakan fokus ke PDB-nya, terutama dari sisi waktu masuk di kelas, ya. Karena mundur, saya harus mengatakan ini, saya sudah mengamati di jam-jam pertama itu masih sering terjadi keterlambatan, ya. Jadi, kalau misalnya kita masuk di roster itu jam 7.30, biasanya menjelang jam 8 itu baru mahasiswa belajar. Nah, ini kan sudah memangkas waktu yang cukup panjang, ini 30 menit kurang lebih. Nah, kalau bisa nanti ke depannya saya harapkan bisa masuk lebih tepat waktu. Kalaupun kemarin banyak teman-teman yang tidak hadir, saya maklumi karena memang lagi ada banjir kan di area banyak teman-teman yang berhalangan. Itu saya kira tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau Bapak Ibu sudah di sekolah, tapi begitu jadwalnya masih belum masuk, nah ini yang jadi masalah, ya. Oke, saya mulai Bapak Ibu, ya. Kita masuk ke membangun budaya positif. Ya, saya mau kita ucapkan selamat juga untuk Ibu ya, lulus angkatan 11 ya. Ya, tepuk tangan dulu dong. Tapi yang mulia, siap-siap nanti untuk santai-santai membagi waktunya. Saya juga sekarang lagi begitu di program guru penggerak, tapi di rekomendasi. Kita punya di sini kan, walaupun budaya positif di sekolah atau disiplin positif lah mungkin lebih tepatnya. Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Saya kira ini sudah ditanamkan oleh teman-teman guru yang ada di sini kepada anak didik kita. Walaupun prosesnya kan ini masih berlangsung ya, step by step, secara perlahan, tidak ujung-ujung harus terlihat hasilnya. Tapi itu perlahan kita masukkan, baik itu ketika Bapak Ibu guru ada di dalam kelas maupun ketika berada di luar kelas. Nah, untuk menciptakan budaya positif ini diperlukan yang namanya lingkungan yang positif. Ya, lingkungan yang positif. Nah, lingkungan positif ini tentu maknanya sangat luas, ya. Maknanya sangat luas. Di lingkungan positif ini bisa berarti pelayanan yang diberikan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu benar-benar pelayanan yang berpihak pada murid. Di lingkungan positif, jadi ya seperti kalau menurut saya kita gambaran ini kan lingkungan positif seperti sekolah kita yang jauh dari keramaian, ya, jauh dari pinggir jalan sehingga kita bisa belajar dengan tenang. Kemudian lingkungan yang aman, ya, lingkungan yang aman.
Ini berkaitan juga sebenarnya dengan lingkungan positif. Lingkungan yang aman ini ya dari segi keamanan secara fisik, ya, keamanan secara psikologis, ini harus kita ciptakan sebagai upaya untuk membangun budaya positif di sekolah. Ya. Nah, kalau di sekolah ini kita termasuk lingkungan yang aman atau tidak, Bapak Ibu? Aman sebenarnya, ya. Cuma tidak aman dari segi kambing, sapi, gitu kan? Tidak aman karena pagarnya itu masih semi permanen. Jadi kalau kita makan bunga yang bagus itu kita, Bapak Ibu, saya masih khawatir bisa kita makan kambing nanti. Ya. Tapi dari segi interaksi antara guru dengan murid, ya alhamdulillah ya sudah sangat bagus. Tinggal perlu kita tingkatkan. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan yang nyaman. Menurut Bapak Ibu, apakah lingkungan dari sini nyaman? Nyaman banget gitu, pakai banget lagi. Kenapa? Karena saya sekolah ini rendah, ya, kita banyak pohon-pohonnya, oksigen melimpah, ya. Ruangan ber-AC walaupun AC-nya tidak jalan. Tidak servis nanti. Kemudian fasilitasnya lengkap dibandingkan sekolah lain, ya. Dibandingkan dengan sekolah lain. Apalagi kalau dibandingkan dengan sekolah lain itu untuk bawah jauh. Ibarat langit satu dengan ketujuh. Nah, setelah ada di sini lingkungan sekolah kita sudah nyaman, ya, nanti tinggal lebih kita tingkatkan lagi fasilitasnya, terutama di area-area belakang ini perlu kita dirapikan, ya, supaya benar-benar kita ke depan nyaman, ke belakang juga nyaman. Nah, itu adalah upaya untuk menciptakan budaya positif, dibangun dari lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, dan lingkungan yang nyaman. Nah, Bapak Ibu, lingkungan yang aman, yang nyaman, positif itu erat kaitannya dengan yang namanya kontrol, ya. Kontrol, hati-hati menyebutkan kata kontrol ini, ya. Karena kalau salah sebut bisa lain nanti. Ya. Nah, kontrol ini berkaitan dengan, ya, kemampuan kita untuk mengendalikan sesuatu. Mengendalikan sesuatu. Kontrol ini itu sangat otoritatif sifatnya, karena kontrol itu dikendalikan oleh diri kita, kecuali kita membiarkan diri kita ini mau dikontrol oleh orang lain. Sebagai contohnya, ya, ada permainan namanya coba lakukan. Jadi misalnya kita menggenggam tangan kita seperti ini, kita sampaikan ke teman, ya, silakan buka tangan saya ini. Nah, mungkin dia akan memaksa untuk membuka tangan Bapak Ibu, kepala tangan ini, ya. Tapi kalau kita tidak mau membuka, maka ini tidak akan bisa terbuka, ya. Artinya kendali itu ada di tangan diri kita masing-masing. Walaupun misalnya kita ini saya kasih buka tangan, itu bisa jadi kita merelakan diri kita untuk dikontrol oleh orang lain. Tapi pada dasarnya kendali diri kita atau kontrol diri kita itu ada di bawah kendali kita sendiri. Kecuali kita membiarkan kendali itu diambil alih oleh orang lain. Misalnya nanti antara guru dengan murid, ya, guru bisa mengontrol murid. Tapi sesungguhnya tidak seperti itu, ya. Nah, ini, ya. Jadi bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam keseharian ini kita sering berinteraksi dengan yang namanya murid, ya, karena memang fokus layanan kita di dunia pendidikan itu adalah kepada murid atau peserta didik. Tidak terkecuali hanya guru saja, tenaga pendidikan seperti staf
juga berinteraksi dengan yang namanya murid. Nah, tetapi ada yang perlu kita pahami, bahwa ternyata ketika guru mengontrol murid itu adalah ilusi. Apa artinya ilusi? Apa artinya ilusi? Tidak nyata. Ya, betul sekali. Memang kita melihat bahwa kita bisa mengontrol murid, kita bisa menyuruh mereka lompat, mungut sampah, ya, nyabu, masuk di kelas dan sebagainya. Tapi itu hanya ilusi. Perasaan bahwa guru bisa mengontrol murid. Tapi kenyataannya, kenapa itu bisa terjadi? Karena murid membiarkan dirinya dikontrol. Ya. Murid membiarkan dirinya dikontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, ini memang perlu kajian. Betulkah kalau kita memberikan penguatan positif itu efektif dan bermanfaat? Kita memuji, kita memberikan apresiasi. Bapak Ibu pasti melakukannya di kelas kan? Wah, hebat kamu, luar biasa. Itu memberikan penguatan positif. Ih, hebat ini, pintarnya ini, jagonya ini. Itu penguatan positif. Tapi itu hanya ilusi. Karena nanti sifatnya tidak jangka panjang. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Jadi kalau kita merasa kita memarahi orang, ya, kita memojokkan orang, kita meyakini bahwa itu membuat karakternya menjadi kuat, nah itu hanya ilusi juga. Karena bisa jadi kalau kita mengkritik, kemudian membuat orang merasa bersalah, dia menjadi tidak percaya diri, merasa tersisihkan, ya, dan itu melemahkan karakternya. Ilusi yang keempat adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita sebagai orang dewasa mungkin dulu ya, tapi sekarang kan tidak bisa lagi. Kita bisa memaksakan sesuatu kepada murid-murid kita, serta diri kita, ya, atau orang-orang yang ada di bawah kita. Tapi boleh jadi mereka memang menuruti, tetapi karena mereka membiarkan dirinya untuk dikontrol atau dipaksa. Ya, mungkin karena relasi kekuasaan. Nah, semuanya ini kita lihat yang sesungguhnya seperti apa. Nah, waktu itu waktu kuliah kan pernah belajar yang namanya teori behaviors, ya, perilaku. Nah, ini berkaitan dengan stimulus respon. Dulu era tahun 2000-an, ini guru sangat yakin dengan yang namanya teori stimulus respon. Termasuk juga tenaga kependidikan yang saat ini ada. Waktu sekolah mungkin sering teori stimulus respon, ya. Kita alami. Maksudnya stimulus respon adalah setiap rangsangan yang diberikan atau perlakuan yang diberikan itu kita mengharapkan respon dari orang tersebut. Ya. Misalnya nih, saya memberikan hadiah kepada siswa saya yang pintar. Harapan saya apa? Supaya dia mempertahankan keberhasilannya. Yang malas saya hukum. Itu namanya stimulus respon. Jadi selalu ada respon kita terhadap setiap perilaku, sikap yang muncul dari seseorang. Kalau dalam konteks guru dengan murid, ya selalu ada tindakan yang kita berikan kepada murid kita. Apakah itu hukuman, apakah itu pujian, apakah itu hadiah, seperti itu namanya. Tapi teori ini sekarang perlahan-lahan ditinggalkan. Kita beralih ke yang namanya teori kontrol. Artinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus memahami bahwa semua perilaku orang itu, perilaku murid kita ada tujuannya. Dia lari-lari di kelas, dia
teriak-teriak, dia berkelahi, semua perilaku itu ada motif di baliknya. Ya. Dan ini yang harus kita pahami nanti sebagai seorang guru dan sebagai seorang tenaga pendidikan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Nah, kalau yang stimulus respon berpikir menang kalah. Ya. Nah, kita ke disiplin. Nah, tentu kata-kata ini sudah sangat sering kita dengarkan ya, semua. Disiplin. Ya. Semua murid harus disiplin. Kan begitu yang sering kita sampaikan ke murid-murid kita. Ya. Kalian harus disiplin masuk kelas. Kalian harus disiplin mengerjakan tugas. Kalian harus disiplin berpakaian dan sebagainya. Nah, disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan bertanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, sekarang Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyuruh siswa itu untuk memasukkan bajunya, merapikan bajunya, apakah itu berasal dari dalam diri murid untuk memasukkan bajunya? Atau karena dia diperintah? Karena diperintah kan? Nah, berarti itu belum dikategorikan sebagai disiplin positif. Disiplin positif itu kita menyebutnya demikian kalau semua perilaku-perilaku itu muncul dari dalam dirinya sendiri kita. Tapi bahkan susah juga kalau misalnya kita berharap semuanya pada murid kita, muncul dari murid kita. Karena siswa kita masih SMP, masih SD, masih dasar. Ya, memang itu harus diakui. Tapi itu harus kita lakukan secara perlahan-lahan, slowly. Perlahan tapi pasti. Dan perlahan tapi tidak berpastian. Seperti mantan kita yang dulu. Tanpa kepastian. Jadi disiplin dan disiplin positif. Mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai ini adalah nilai-nilai kebaikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contoh nilai-nilai itu misalnya begini, Bapak. Nilai-nilai saling menghargai. Itu nilai ya. Saling menghargai. Ya, kita ingin dihargai oleh orang lain. Orang lain juga ingin mendapatkan ini juga dihargai oleh murid, ingin dihargai oleh guru. Guru juga ingin dihargai oleh murid. Menghormati, ya, menghormati. Disiplin. Banyak sekali nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan universal sebenarnya. Tapi kalau kita di sekolah itu kita mengacunya ke sini, Bapak Ibu ya, ke profil pelajar Pancasila ini. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini kata-katanya selalu berpasangan, beriman, berakhlak mulia. Karena ada orang kelihatannya dia beriman, tapi tidak berakhlak. Ya. Emangnya juga tahu kan, masih ingat kan peristiwa bom Bali kan? Oh, dia beriman, bertakwa, tapi dia bunuhlah semua orang sampai memakan korban 200 orang. Ada juga orang yang berakhlak mulia, tetapi tidak beriman, kayak orang-orang di Eropa sana yang ateis. Kalau soal saling menghargai, jangankan kita, hewan saja mereka pernah sangat betul ya, musiman. Tapi mereka tidak percaya dengan Tuhan. Kita pengennya siswa kita nanti, kita juga termasuk dalam kelompok yang beriman dan berakhlak menjadi selalu berpasangan. Mandiri, mandi sendiri, makan
sesuatu tanpa mesti dibantu oleh orang lain. Kita mengupayakan sesuatu yang berbeda. Bernalar kritis. Bernalar kritis itu maksudnya tidak hanya menerima perintah begitu saja atau tidak menerima pendapat begitu saja, tapi berupaya untuk menelaah. Contoh misalnya informasi-informasi yang ada di sosial media kita, kan begitu banyak kan? Nah, kadang orang itu karena tidak kritis, semua yang hoax-hoax itu diteruskan ke grupnya. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang yang kehilangan duit juga dirinya. Kenapa? Karena itu tidak mampu bernalar kritis. Berkebinekaan global, karena ya sekarang dunia semakin sempit dalam artian bahwa komunikasi antara seseorang dengan orang lain di negara yang berbeda atau di benua yang berbeda itu semakin cepat. Kalau dulu kita berkirim surat ke teman kita, misalnya yang ada di Makassar, sampai mungkin 1 minggu. Kalau di Jawa mungkin 1 bulan, kalau keluar negeri mungkin 2 bulan. Tapi sekarang real time kita bisa langsung berkomunikasi. Itu menunjukkan dunia semakin sempit. Pepatah bahwa dunia tak selebar daun kelor itu, ya, itu bisa ditelaah secara kritis lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa kita semakin menunjukkan bahwa bangsa kita atau kita sendiri adalah bagian dari warga dunia. Ya. Maksudnya sekat-sekat antara negara itu semakin tipis. Bergotong royong, nah bergotong royong ini. Maksudnya bergotong royong adalah bekerja sama ya, sama-sama bekerja. Sama-sama bekerja. Jangan ada temannya bekerja di luar, dia mau ikhlas. Masih banyak yang seperti itu ya. Teman-teman yang pungut sampah di depan, menyapu, ada sembunyi di belakang mesin. Itu tidak menunjukkan sikap bergotong royong. Kreatif, mampu membuat sesuatu yang baru dari apa yang sudah ada. Jadi ini saya kira Bapak Ibu sudah sangat paham betul, sudah hafal di luar kepala. Ini adalah dimensi profil belajar Pancasila. Jumlahnya ada 6 ya. 5, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Teori motivasi perilaku manusia. Mengapa manusia itu melakukan sesuatu? Ada motivasinya Bapak Ibu. Ya. Kenapa anak itu tidak datang terlambat? Kenapa anak itu masuk kelas tepat waktu? Kenapa anak itu bajunya selalu masuk? Kira-kira kenapa? Boleh jadi dia adalah sesuai aturan, mungkin jawabannya kayak begitu. Tetapi boleh jadi itu adalah sikap atau upaya seorang murid untuk menghindari ketidaknyamanan. Dia tidak nyaman kalau ditegur terus, ya kan? Kan bosan capek kalau ditegur malu, jadi lebih saya kasih masuk lagi. Di sekolah wajib sepatu hitam. Saya nggak mau pakai sepatu yang lain, karena kalau saya pakai sepatu warna putih, saya bisa dihukum. Kalau saya dihukum berarti saya tidak nyaman kan? Nah, jadi dia berperilaku itu karena motivasi eksternal namanya, motivasi yang datang dari luar. Takut dihukum, takut tidak nyaman kalau misalnya guru selalu menegur. Kemudian yang kedua, mengapa manusia berperilaku tertentu? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, boleh jadi selain menghindari ketidaknyamanan, dia juga ingin mendapatkan penghargaan, apresiasi. Ya, saya datang ke sekolah dan tujuh supaya nanti waliku senang. Itu kan motivasi yang datang dari luar. Ya, karena ingin mendapatkan imbalan dalam tanda petik apresiasi dari wali kelas. Saya mau rajin belajar deh, supaya nanti angka aku bagus, nilaiku bagus. Ya, biar bapak aku senang, mama aku senang. Nah, itu motivasi yang datang dari luar. Hanya saja ketika motivasi-motivasi itu hilang, misalnya tidak didukung, tidak dipuji, maka perilaku yang diharapkan itu bisa juga ikut menghilang.
Tidak ada yang puji-puji saya, tidak ada yang maksud saya, tidak usah saya begitu. Nah, akhirnya hilanglah motivasi-motivasi yang kita harapkan itu terjadi. Nah, oleh karena itu kita harapkan murid kita itu motivasinya dari sini, Bapak Ibu, untuk menghargai dirinya sendiri. Ya, untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Maksudnya begini, saya dipuji ibu guru, saya tidak didukung oleh ibu guru, pak guru, saya tidak peduli. Pokoknya saya harus rajin. Ya, itu namanya motivasi internal. Dan ini menjadi tujuan adanya disiplin positif. Ya. Nah, kalau siswa kita kira-kira itu motivasinya eksternal atau internal? Datang dari dalam atau datang dari luar? Dari luar. Karena mungkin takut dihukum, Pak, ya. Takut dihukum atau mungkin berharap imbalan dan sebagainya. Tapi kita harus optimis, secara perlahan kita bisa menanamkan ke murid-murid kita untuk bisa menjadi orang yang punya motivasi perilaku dari motivasi internalnya, dari dalam dirinya. Lalu sedikit kita menyinggung tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Siapa di sini guru yang tidak pernah memberikan hukuman kemakan anak? Semua pernah, ya? Saya juga dulu pernah, saya dulu sekolah di sana. Apalagi waktu saya jadi guru baru, pokoknya ini saya favorit saya di sini, tipis. Jadi kalau ada siapa tidak benar wah, atau perut jadi perut. Kalau ada yang tidak mau sekali ini. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman sudah sangat sering kita dengar, konsekuensi sudah sangat sering kita dengar. Cuma restitusi ini mungkin baru, ya. Tapi kalau teman-teman guru beneran, saya yakin aman dari restitusi. Apa bedanya Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi? Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Agak susah kita membedakan biasa. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba saja. Ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Misalnya, ya, guru lagi jalan-jalan, ketemu siswa yang di luar bahasanya semua kan guru cumi semua semuanya. Jadi sampai yang sulit dia semua jadi dia guru gitu semua semuanya. Itu namanya hukuman, ya, tidak berencana. Murid tidak tahu ini guru mau ngapain, guru kali ini atau telinga atau pelipis atau tentang. Please charge. Hukuman bersifat satu arah, jadi hanya dari pihak guru yang memberikan. Murid hanya bisa pasrah, pasrah. Ya, terserah guru mau apa. Ya. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa hukuman fisik atau hukuman psikis. Low battery, please charge. Maksudnya, kalau ditubik, ditarik telinganya, itu mungkin hukuman yang bersifat fisik. Tapi ada juga yang bersifat psikis, ya. Misalnya kata-kata, ya, kata-kata yang menyakiti. Contoh kata-kata yang menyakiti gimana? Low battery, please charge. Kalau guru laki-laki mungkin lebih cenderung ke fisik, ya. Tapi kalau ibu-ibu biasanya cenderung ke psikis. Nah, kalau di sekolah saya yang dulu itu, ya, saya sangat sering dengar kata-kata tidak saya dari ruang. Asik.
berupa hubungan psikis, tapi yang untuk verbal atau kata-kata. Apa akibatnya kalau kita memberikan hubungan? Apa kira-kira akibatnya? Murid bisa menjadi marah, tapi marahnya terkontrol. Menjadi rendah diri, menjadi tersisihkan, menjadi malu dengan teman-temannya. Ya? Itu adalah dampak dari adanya hubungan. Tapi kalau guru kata-kata, biar kau kan terlalu nakal jadi kasih hubungan, segera. Tapi anak-anak tahun 90, 80 biasanya ini sangat akrab dengan yang namanya hubungan. Gimana guys ya? Kalau kita belajar mengaji dulu ya, sholat, aja dulu. Kalau sekarang ya, kalau zaman sudah berubah, penduduk sudah berubah, maka hubungan ini diupayakan untuk dihindari oleh kita yang ada di sini. Tidak boleh hindarilah hubungan yang memberikan hubungan yang baik fisik maupun kata-kata. Kemudian ada namanya konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Jadi murid tahu kalau misalnya dia membuat kesalahan, maka dia tahu nanti konsekuensinya apa yang diberikan oleh guru. Misalnya kalau datang terlambat, dia harus ngomongin sapa. Itu sudah disepakati semuanya konsekuensi. Kalau misalnya dia pada kepala dan dia memakai baju olahraga, tapi dia lari keliling lapangan dulu, itu konsekuensi. Tetapi pada konsekuensi murid tetap dibuat merasa tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Tetap tidak nyaman. Nah, ini ada pertanyaan. Ada seorang murid datang terlambat, disuruh mencatat 100 kali di dalam bukunya kalimat saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Pernah kan begini ya? Pernah kita diukur ini sama guru kita dulu. Yang tidak pernah terlambat dia kayak saya ini sering terlambat dulu, disuruh mencatat tidak akan terlambat lagi semuanya 100 kali atau full halaman buku. Kira-kira ini sanksi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Ya? Konsekuensi atau hukuman? Tergantung Pak sebenarnya. Tergantung gimana tergantungnya? Kalau memang dari awal ada kesepakatan bahwa kalau terlambat akan dikenakan suruh mencatat 100 kalimat. Maka itu menjadi konsekuensi karena sudah terencana. Tapi kalau sifatnya mendadak seperti Bapak sampaikan tadi, maka itu adalah hukuman. Ya. Tapi secara umum itu hukuman barangkali. Ya. Biasanya juga konsekuensi itu selalu berkaitan dengan apa ya? Pelanggaran yang dilakukan. Kalau misalnya dia membuang sampah, konsekuensinya dia harus membuang sampah lebih banyak. Tadi membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi itu Pak. Konsekuensi ya. Murid diminta untuk usah 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi Pak. Konsekuensi itu. Karena mungkin dari guru olahraga dari awal Bapak tidak menggunakan masker mungkin. Ya karena musim corona tahun kemarin kan begitu. Jadi kalau ya. Adakah hubungannya antara push up yang dengan masker? Dengan masker. Disuruh pulang karena datang terlambat. Ini adalah konsekuensi. Pulang.
Gimana? aturan sekolah biasa tidak bisa. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengatur perilaku seseorang untuk menentukan potensi untuk pembelajaran yang sesuai. Jadi hukuman, nah ini yang saya sedikit kaget. Iya, Hukuman oke lah, itu adalah cara-cara yang mungkin bisa menghancurkan orang. Tapi penghargaan, ternyata itu juga bisa menghancurkan orang. Ya, bagus, silakan. Ya, mungkin Pak ya, Pak, saya sedikit sepakat dengan kata-kata Bapak tadi bahwa Pak, mereka mungkin zaman sekarang mungkin bisa menghancurkan potensi untuk depan karena terlalu manja mungkin barangkali. Tidak akan berbuat kalau tidak dihargai. Itu sebenarnya. Tapi kalau kita flashback ke belakang Pak kemarin, kayaknya banyak orang besar itu Pak bisa jadi besar karena hukuman. Iya Pak. Jadi mungkin bukan tidak sepakat sebenarnya Pak. Akhirnya saya juga heran kenapa. Bagi kita generasi 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an, namanya hukuman itu hal yang biasa. Ya, hal yang biasa. Dan sebagian dari kita meyakini bahwa kita bisa sukses karena hukuman dari dulu. Dan itu banyak peristiwa dari murid-murid saya dulu. Jadi ada murid saya mengatakan, kalau saya tidak disiram air dulu sama Pak Guru, saya mungkin tidak jadi orang seperti yang sekarang. Nah, karena dia mengantuk di kelas itu teman saya siram air satu ambil Pak di kepalanya. Tapi dia ingat terus itu. Dia bilang, saya mungkin tidak akan berubah tuh. Kalau saya tidak diperlakukan seperti itu. Nah. Jadi saya tidak dihajar pakai bau-bau dulu saya tidak akan bisa sesukses ini. Mungkin salah satunya. Itu ya. Tapi apakah benar begitu? Karena kita generasi-generasi yang 70-an, 80-an, 90-an, 90-an ya, itu sebenarnya ada luka di dalam dada kita kan? Ada luka di dalam diri kita. Dan itu kita pengen luka itu juga terlampiaskan kepada murid-murid kita sekarang. Ya. Karena kita merasa tidak sukses seperti ini, karena kita juga diperlakukan seperti itu dulu. Dan kita mau mengulangnya ke murid-murid kita. Padahal sebenarnya tanpa kita sadari kita berada di dalam trauma sebenarnya. Kita trauma. Memang kami sih mau mengaku dulu waktu dia mengaji sama ibu dihajar sampai Al-Quran itu basah ke air mata. Tapi di sisi lain kita menjadi ngeri dan tidak ini rasanya mengulang kembali perlakuan seperti itu. Karena ketika kita mengajar orang lain kita juga berlaku seperti itu. Jadi saya alami. Karena saya dulu saya ngerti waktu dia mengajar. Sekarang jadi ini saya kasih tahu lagi, hukuman atau penghargaan adalah cara-cara mengatur perilaku seseorang untuk menentukan potensi seseorang. Ya. Jadi Pak, tidak bisa begitu memberikan penghargaan, tidak bisa begitu memberikan hukuman. Pertanyaannya begitu, ya. Nah kita lihat ya, ada namanya dihukum oleh penghargaan. Segera kalau revisi itu tahu lagi. Karena penghargaan ini ada efeknya untuk jangka panjang dan jangka pendek. Orang misalnya kalau dia melakukan sesuatu karena termotivasi oleh adanya penghargaan, oke, dia mendapatkan penghargaan itu. Tapi ketika di lain waktu dia tidak diberi penghargaan, maka dia kehilangan motivasi. Tidak dihargai. Tidak nampak lagi. Kenapa? Karena motivasi itu tidak ada. Penghargaan bisa merusak hubungan. Hubungan siapa? Ya hubungan antar kita. Orang yang diberi penghargaan menimbulkan kecemburuan bagi orang-orang lain. Ya kan? Masa dia dikasih penghargaan begitu, kita juga ngeri.
lebih bagus sebenarnya kita daripada ini. Akhirnya timbullah perasaan diri itu merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi saya tidak bisa terlalu rinci menjelaskan ini ketepatan karena berkaitan dengan hasil-hasil penelitian. Menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum, ya. Dan diharapkan motivasi muncul dari dalam diri. Jadi misalnya Bapak Ibu ya, ada murid di kelas kita inginkan mereka antri masuk di kelas. Kalau diarahkan itu tidak mau, selalu berkumpul-kumpul itu murid masuk di kelas. Saling sikut, saling apa. Tapi ketika mereka diberikan bintang, siapa yang antri dengan rapi akan diberikan anak bapak berikan bintang. Nah mereka langsung pada rapi berbaris. Tetapi di kesempatan berikutnya ketika guru tidak memberikan bintang, maka bubar lagi itu. Tidak ada lagi yang teriak-teriak. Kenapa? Karena tidak ada lagi penghargaan dari. Oleh karena itu kita kembali lagi ke motivasi dari dalam diri yang harus kita buatkan, yang harus kita besarkan. Penghargaan saya tidak peduli, hukuman saya tidak peduli. Kenapa? Karena motivasi saya itu adalah berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang saya pahami. Kalau saya berbuat baik, saya bersikap disiplin, maka nilai positifnya akan kembali ke diri saya, bukan kepada siapa, bukan kepada orang lain. Itu maksudnya kemudian. Nah, motivasi perilaku manusia berkaitan juga dengan 5 kebutuhan dasar. Ya, kita sering melihat anak-anak kita di lapangan, di dalam kelas berperilaku. Ya, kenapa berperilaku? Ini berkaitan dengan kebutuhannya. Ada anak yang ribut di kelas, itu dia butuh sesuatu. Ini berkaitan dengan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang pertama, ada yang tahu ini apa? Kebutuhan dasar, dia lagi makan. Berarti kebutuhan dasar bertahan hidup, survive. Bertahan hidup maksudnya ini, ya dia butuh makan. Ya, murid kita itu butuh makan. Makanya di daerah belum jam istirahat pun diganti di sana. Karena itu berkaitan dengan kebutuhan bertahan hidup. Makan, minum, kesehatan, ini adalah kebutuhan yang paling utama, survival. Ya. Kemudian kebutuhan yang kedua, kebutuhan akan penguasaan, validasi diri. Setiap orang ingin diakui. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya? Semua orang ingin diakui keberadaannya. Ya mungkin yang di kelas yang ribut-ribut mungkin butuh diakui oleh teman-temannya, dia jago, ya. Dia ini hebat. Penguasaan atau validasi diri. Yang ketiga, kebutuhan akan kesenangan. Apakah murid-murid kita pengen senang-senang? Iya, mereka harus happy di sekolah. Kalau di sekolah dia menderita, ngapain ke sekolah? Maka kita diupayakan nanti menciptakan lingkungan yang bisa membuat siswa itu merasa senang. Karena tidak cuma siswa, kita juga guru-guru ini pasti butuh yang namanya senang ya, kebahagiaan. Yang keempat, butuh ya cinta kasih, perhatian ya. Ini kebutuhan dasar loh ya. Ya kita pasti butuh yang namanya cinta, kasih, perhatian, pelukan. Ya pokoknya yang semacam itulah. Namun itu kita juga butuh yang seperti itu. Karena itu berikanlah berikan cinta, kasih. Bisa dipeluk sesuatu. Bukan. Kalau ya kan bentuk perhatian PSP bukan kita bisa menanyakan kawannya, menanyakan keadaan keluarganya, itu juga bentuk perhatian. Ya. Yang kelima, setiap orang butuh yang namanya kebebasan.
tugas. Kalau misalnya gurunya minta tolong catat ini. Apa itu yang terjadi? Boleh jadi dia butuh yang namanya kesenangan dan kebebasan. Murid diminta untuk berpakaian rapi serapi mungkin, pakai dasi, ini masuk. Tapi dia tidak laksanakan. Apa? Waktu dia mencari makan. Orang murid kalau kita paham dengan kebutuhan dasarnya, itu maksudnya ya. Ini murid maunya apa sih dia butuhkan? Kebebasan, kesenangan, kasih sayang, apa lagi tadi? Bertahan hidup atau validasi dulu. Nah, setelah kita bisa mengontrol murid dengan memahami kebutuhan dasarnya, kita harus tahu posisi kontrol apa yang kita mau ambil. Ya. Nah, ini harus dipahami oleh Bapak Ibu guru dan juga tenaga pendidikan. Satu, posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Nah, kalau seorang penghukum itu kata-katanya biasanya seperti ini. Awas, jangan. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang paling selesai kamu. Itu penghukum. Ya sesuai apa? Guru sama. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia. Tapi saya kira kita semua pada dasarnya adalah seorang penghukum juga, kan? Ya, tapi itu perlahan-lahan kita mau tinggalkan. Karena penghukum ini paling enak sebenarnya. Tanpa berpikir apapun, kita bisa langsung memberikan treatment kepada murid yang melanggar. Penghukumnya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, kata-katanya begini. Biasanya ini contoh. Aduh, ibu ini bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Kecewa. Jadi dengan kata-kata itu murid merasa terpojok. Ya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu nggak bisa dengar. Biasanya suaranya guru yang membuat rasa bersalah itu lembut, pelan, ya. Tidak meminta-minta, halus, tetapi memunculkan gitu. Ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Kalau bisa merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangkan. Jadi saya menunggu orang yang tidak baik asal, selalu saya kecewakan begini. Akhirnya dia menjadi orang yang bersusin hati. Kenapa? Karena selalu sering dibuat dalam posisi atau ditempatkan dalam posisi yang selalu bersalah. Jadi salah, ini salah, itu salah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, banyak juga Bapak Ibu yang melakukan ini, ya. Sebagai teman, ini positif. Kalau misalnya itu memperbaiki atau mempererat hubungan antara murid dengan gurunya. Nah, kata-katanya seperti ayolah bantu beri bapak ya.
ambil tepung-tepung. Halo Jess, halo. Nah itu berposisi sebagai sama-sama beli ST di belakang, sama-sama makan sama di belakang. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak yang bereskan. Itu kalau berposisi sebagai nah, hal yang negatifnya, kalau suatu saat guru tidak membantu dia, maka murid itu akan kecewa dan berpikir, ya, Bapak, ibu kan teman saya, masa saya tidak dibantu? Itu kalau kita berposisi sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Biasanya kalau kita bertindak sebagai pemantau, itu kita selalu mengacu ke peraturan sekolah, tata tertib sekolah, ya, undang-undang, dirjen dan sebagainya. Hanya ada sesuai melanggar. Nah, biasanya pemantau akan mengatakan masih kan ada peraturannya, tidak bisa pakai sepatu ini. Sanksi apa yang telah kamu lakukan? Bapak lihat, Bapak terima laporan sudah 1 minggu kamu ini tidak datang. Nah itu pemantau. Bapak lihat di absen, kamu ini sudah sering sekali melanggar, sudah sering tidak hadir, sudah sering sakit di sekolah. Jadi kalau pemantau itu selalu mengacu pada data, ada datanya. Ya kita juga sebagai guru sudah biasalah bertindak seperti ini, apalagi wali kelas, guru mapel punya absen sendiri-sendiri, ya punya catatan dia. Nah, bertindak sebagai pemantau. Yang kelima, bertindak sebagai manajer, bukan berposisi sebagai manajer ya. Ini kalau digunakan berposisi sebagai manajer, bukan. Tapi yang maksud di sini adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Biasanya kalau seorang manajer ini, posisi kontrol manajer menanyakan apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Pada intinya manajer itu adalah untuk membantu murid, ya, menebus kesalahannya dan bisa kembali ke teman-temannya dalam keadaan tidak terluka. Nah, cuma kita mungkin masih terbiasa dengan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau. Belum terbiasa melakukan posisi sebagai manajer. Karena mungkin ya kompetensi kita belum sampai ke sini, tapi ya perlahan pasti harus kita pelajari posisi sebagai manajer. Jangan cuma misalnya guru BK saja yang bisa, tetapi guru-guru lain itu harus bisa berposisi sebagai seorang manajer. Pak, jadi ke depan saya tak boleh berposisi sebagai penghukum, ya sebagai jangan dihindari. Bisa sih sebagai penghukum, tetapi tetap melakukan langkah-langkah restitusi nanti. Ya. Jadi jangan dihukum saja anak, tetapi harus direstitusi, dipulihkan. Kalau sebagai posisi teman, silakan bisa, sepanjang Anda bisa mengambil posisi juga sebagai pemantau. Ya. Jangan hanya sebagai teman saja. Karena siswa bisa jadi kecewa kalau misalnya keinginannya tidak dipenuhi oleh gurunya yang dianggap sebagai temannya. Nah, restitusi. Jadi restitusi dalam pendidikan adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Banyakkah siswa kita melanggar di sini? Banyak. Ya. Nah, pelanggaran-pelanggaran itu nanti diupayakan diperbaiki dengan cara restitusi. Ya. Fokus dari restitusi adalah pemulihan dan tanggung jawab serta mendorong siswa untuk membuat amends atau memperbaiki situasi. Karena kalau hanya minta maaf, tidak segampang itu. Ya. Kan kadang
keterangan siswa berkelahi. Kamu minta maaf ya sama dia. Sudah minta maaf. Selesai. Yang melakukan kesalahan ini merasa minta maaf. Nah itu ada restitusi. Dibayar melakukan yang namanya restitusi. Bagaimana caranya melakukan restitusi atau mempraktekkan restitusi? Bapak Ibu sekalian, ada 3 langkah yang mesti dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika menemui kejadian atau kasus yang berkaitan dengan pelanggaran keyakinan atau tata tertib sekolah atau kelas. Langkah yang pertama, kita melakukan yang namanya menstabilkan identitas ya. Jadi ini segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan, yang ketiga menanyakan restitusi ini hanya bisa dilakukan kalau misalnya sudah ada kesepakatan kelas. Aku saya lihat Bapak Ibu di sini kelas buku A, B, C sudah ada semua kesepakatan kelasnya. Dia akan memudahkan nanti ketika Bapak Ibu melakukan restitusi. Yang pertama dulu kita lihat menstabilkan identitas. Nah, kalau menstabilkan identitas ini didasari oleh prinsip membuat kesalahan itu adalah wajar. Itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan untuk menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi ke identitas sukses. Contoh pertanyaannya seperti ini, kalau misalnya kita mendapatkan murid yang melanggar, membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Membuat kesalahan itu adalah manusiawi. Bapak juga, ibu juga pernah melakukan itu dulu. Kita bisa memperbaiki kesalahan ini, karena tidak ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Saya tidak menanyakan kesalahan kamu, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Ya, kira-kira begitu pertanyaannya, menstabilkan identitas. Ya. Jadi artinya kita kasih tenang itu murid. Jangan pojokkan dia, jangan marahin dia, jangan seolah-olah ini mau makan anak itu. Ya. Yang kedua, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya. Tadi apa kebutuhan dasar manusia? Satu, kebutuhan apa? Bertahan. Yang kedua, validasi atau penguasaan. Yang ketiga, untuk kebebasan. Yang keempat, kasih sayang. Yang kelima, kesenangan. Nah ini ketika Bapak Ibu melakukan validasi kendaraan yang sama, coba identifikasi ini perilaku ini untuk memenuhi kebutuhan apa sih? Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan yang bisa diajukan, wah kamu ini bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini sebenarnya. Kamu melakukan ini pasti ada alasannya kan? Seperti itu. Kayak sesuai yang berkelahi kemarin, bagaimana kamu melakukan ini pasti ada alasannya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan ini yang terakhir. Dari Profesor menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, pertanyaan yang diajukan contohnya sebagai anggota kelas apa yang kita yakini? Ini kalau sudah ada keyakinan kelasnya. Atau apakah ada di tata tertib seperti ini? Bisa dikaitkan nanti ke sana. Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang dia berikan? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apa yang ingin kamu lakukan untuk menembus kesalahan? Jadi sekali lagi saya ulangi,
Yang pertama, stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan ya. Ini teorinya, tapi prakteknya belum tentu segampang ini. Karena ini akan susah kita terapkan kalau murid itu tidak bisa diajak berdialog, ya, tidak terbuka. Kalau misalnya kita tanya keyakinan apa yang kamu percaya, belum apa, atau dia diam saja, maka sulit untuk melakukan restitusi. Apakah ketiga lantai yang harus dilakukan secara berurutan? Tidak perlu. Kalau kesalahan-kesalahan kecil, mungkin kita langsung ke lantai ke-3 saja. Ya, menanyakan. Ya. Kalau pelanggarannya relatif mungkin agak berat, ya kita bisa awali dari lantai yang pertama. Tapi kalau yang kecil-kecil ini, gak usah langsung stabilkan identitas. Kamu lama. Langsung ke lantai yang ketiga. Nah ini tadi saya bilang Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya posisi kontrol sebagai penghukum, tapi jangan lupakan atau selalu ikuti dengan restitusi. Jangan dihukum membiarkan anak itu pergi. Maka dia akan pergi dalam keadaan marah. Enggak. Ibu saya seperti sama korban. Atau saya kotori saya mengotori. Kalau tidak ada restitusi. Contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi sebenarnya ini adalah bermain peran ya. Karena kemarin saya susah melakukan murid yang melanggar. Jadi saya ambillah murid kita ini si awal untuk berperan sebagai murid yang membuat kesalahan. Sini ya seperti tadi misalnya identitas, kemudian validasi kesalahan. Jadi ceritanya si awal ini selalu bolos ke sekolah, pergi jalan-jalan dulu, akhirnya di segitiga restitusikan. Tapi ini hanya acting saja sebenarnya. Maksudnya kalau borosnya kan itu nyata ya, pasti terjadi. Tapi kalau masalahnya atau orangnya ini ya dia bukan pelakunya. Jadi kita sampai di slide yang paling ditunggu-tunggu, yaitu slide terima kasih. Mungkin sampai di sini Bapak ada pertanyaan, silakan ada 1, 2, 3 orang yang bertanya. Silakan Pak Bun yang pertama. Bun dulu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, saya tertarik dengan tadi kebutuhan dasar daripada manusia. Ya, dalam hal ini kita di sekolah adalah peserta didik atau murid atau siswa. Tadi ada kalau tidak salah saya tangkap tadi di layar Pak itu ya Pak, yang kebutuhan dasar yang ketiga itu kesenangan. Nah di sini kita Pak, mungkin saya pribadi yang mengalami. Saya lihat siswa sini Pak, kayaknya berdasarkan pengamatan saya, siswa kayaknya ada kejenuhan atau mungkin bahasa kasarnya merasa tidak nyaman berada di sekolah selama ini, kurang lebih 1-2 tahun ini Pak. Karena mungkin menurut saya ada sesuatu yang hilang dari sekolah sini, ada suatu kebiasaan atau Pak yang sering kita lakukan yang kesannya hilang di sekolah kita Pak. Ya, jadi mungkin kita perlu berpikir mungkin bersama-sama, mungkin kan apa yang hilang itu Pak, dan itu harus dikembalikan. Contoh Pak, saya kasih contoh. Maaf ini dulunya di sekolah kita ini Pak, lagi gencar-gencarnya ada kegiatan seperti kegiatan olahraga diaktifkan, kemudian kegiatan pramuka begitu juga. Tapi belakangan ini Pak, 2 tahun terakhir ini, mungkin dari 2010 sampai saat ini, aktivitas atau kegiatan seperti itu bukan tidak ada, tapi kesannya sudah menurun begitu. Jadi sementara kalau saya lihat Pak, minat dasar daripada
dari peserta didik yang mau akan masuk sekolah itu Pak, dia tertarik ke arah situ Pak. Taruhlah mereka olahraga, kita kan pernah ya juara IPL di Papua kemarin, Papua ini. Kita juga pernah ikut perlombaan semacam kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. Hal-hal itu Pak yang membuat orang-orang luar tertarik sekolah kita. Dan saya pikir itu Pak salah satu kesenangan yang dibutuhkan di sekolah oleh peserta didik. Jadi mungkin itu analisis saya Pak. Jadi mungkin itu yang perlu kita pikirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru. Di Pak Guru ini coba merefleksikan pengalaman kamu sebelumnya ya. Misalnya Pak Guru ini akan menjadi perhatian utama saya nanti di tahun pelajaran baru. Misalnya kita akan menghidupkan kembali kegiatan ekstra kan? Ekstrakurikuler untuk SMP 3 ini ya. Terutama ekstra yang mendulang prestasi banyak di tahun-tahun sebelumnya. Misalnya di tahun pelajaran yang baru ini 2024-2025 dan kita upayakan untuk memang sih saya melihat di tahun ini 2023-2022 saya coba cek dokumen-dokumen sekolah ada kegiatan ekstra ada. Cuma memang betul kata Pak Guru itu tidak terlaksana. Low battery. Please charge. Jadi terima kasih Pak Guru untuk masukannya. Bahkan saya upayakan terlaksana nanti di tahun ajaran baru. Silakan Bu Fatimah. Terima kasih Pak atas kesempatan yang pada saya. Kebetulan Pak, ini masalah itu kan banyak. Kebetulan Low battery. Please charge. ada salah seorang guru mendukung siswa Pak masuk anak saya ini kemarin dia disuruh keliling lari keliling sekolah. Setelah selesai guru tersebut mengajar, saya datang aku Pak, jangan lagi masuk lari keliling dalam sekolah. Terus dia bilang saya hukum karena dia tidak kerja tugas sebanyak 3 kali. Oke lah, tidak jadi masalah. Hanya saya bilang jangan lagi dihukum seperti itu. Bisa saja disuruh pungut sampah atau membersihkan WC dan semacamnya dan sebagainya. Saya tidak pernah suruh lari. Punya kencang suaranya ibu Pak. Saya tidak pernah suruh lari. Saya tidak pernah suruh beli lari. Masa tidak mungkin anak tersebut lari kalau tidak disuruh Bu. Mungkin dia tidak terima dengan Pak langsung pergi. Sampai sekarang apakah ada modalnya atau bagaimana? Jadi saya bilang karena itu kan orang sakit Pak. Ya, terima kasih Bu Fatimah. Jadi Low battery. Please charge. hukuman. Kalau ketika seorang guru itu mengambil posisi makmur sebagai penghukum. Yang pertama saya garis bawahi di sini adalah tidak ada komunikasi atau keberanian murid atau mungkin rasa ingin tahu guru terhadap muridnya, ya. Atau dialog lah. Maksudnya si murid ini bisa menyampaikan bahwa dia itu tidak dalam kondisi normal seperti anak yang lain. Ya kan tadi ibu bilang tuh kalau dia disuruh lari dia bisa capean, lemah ya dan sebagainya. Nah ini sebelumnya memang harus disampaikan, bisa dikomunikasikan sebelum guru itu melakukan tindakan menghukum. Sampaikan ke guru bahwa ini saya ada masalah seperti ini. Saya sudah sampaikan di olahraga Pak. Kebetulan kemarin saya tadi tiba-tiba saya bicara baik dengan kita tersebut. Apakah dia terima? Sebagai guru yang bijak harus menerima dong. Tapi nanti dia minta mana bukti suratnya, surat sakitnya. Nah, tak bisa seperti itu juga kan.
Tapi cukup komunikasi dari orang tua, saya kira itu data yang lebih dari cukup. Kalau memang ada informasi seperti itu bahwa si anak ini kalau diperlakukan begini, kondisinya bisa begini kan? Seperti itu. Nah itu, ini jadi pelajaran buat kita semua Bapak Ibu ya. Ketika melakukan tindakan atau berperan sebagai seorang penghukum, jangan penghukum saja, tapi diikuti dengan restitusi. Ya. Karena kalau menghukum saja, masalah tidak akan kelar. Bapak Ibu juga pasti akan risau, kenapa kok saya begini tadi? Saya mau jadi bertindak seperti itu pada kita. Ada penyesalan pasti dalam diri kita ketika kita bertindak sebagai seorang. Di kata guru-guru senior ketika melakukan tindakan sebagai seorang penghukum itu hindari rasa emosi, walaupun kita sebenarnya terbawa emosi. Kira-kira begitu ya guru-gurunya. Hah? 1 jam? Ya, mudah-mudahan teman-teman yang nah itu harus dikomunikasikan dulu dengan guru-guru yang punya kecenderungan itu. Apa tuh makanya nanti di PPDB ini harus betul-betul kita bisa identifikasi sesuai yang bermasalah dari segi kesehatan ya. Supaya nanti ketika Bapak Ibu memberikan perlakuan bisa berbeda lah daripada anak-anak pada umumnya. Oke, pertanyaan ketiga. Ibu Sumarni dulu, Bapak ya. Bu Sumarni dulu. Terima kasih Pak. Kalau saya sih bisa dikatakan hanya mengeluarkan perasaan saya tentang iya. Terus terang Pak, alhamdulillah di kegiatan guru penggerak kan mendapatkan seperti ini, dan saya sempat setelah lulus mencoba mengaplikasikan di kelas, cuman dilematisnya adalah terkadang mencoba memposisikan posisi kontrol saya. Awalnya kan saya penghukum, terus ya Sama. iya penghukum. Setelah mendapatkan materi ini, alhamdulillah mencoba merubah. Kemudian saya bandingkan ketika saya menjadi guru penghukum dengan yang sekarang Pak, ada dilematisnya sih menurut saya. Menurut saya justru anak-anak kok lebih mendengarkan saya ketika saya menjadi guru penghukum pihak banding dengan menerapkan yang ini. Jadi yang saya tanyakan, di mana sih letak kesalahannya? Apakah anak-anak ini dikasih hati minta jantung, ibarat seperti itu Pak? Seperti itu yang saya masih rasakan sekarang ini. Cuman perlahan-lahan sih saya merubah. Yang tadinya betul-betul menjadi penghukum, bisa dikatakan 100% tidak ada kegiatan restitusi, saya mencoba menggunakan restitusi, tapi saya tidak bisa keluar dari kata hukuman itu. Ya, mungkin contoh kecilnya, ketika anak-anak tidak mengerjakan tugas, tetap saya menyuruh membersihkan kamar mandi misalnya. Karena kenapa? Kalau hanya mencoba memposisikan diri dengan mengetahui kebutuhan dasar siswa tersebut, justru berulang perilakunya Pak. Ketika seolah-olah bahwa hanya menanyakan keyakinan, besoknya pasti dia lakukan lagi. Tapi saya mencoba ibarat kata menyuruh mencuci kamar mandi. Setelah itu saya kasih tugas, kok lebih efektif ya ketika saya kasih konsekuensi lah seperti itu. Begitu Pak yang dilematisnya saya. Terima kasih. Jadi pengalaman Bu Sumarni itu juga segera menjadi bagian dari pengalaman teman-teman guru yang lain ya. Itu memang tidak semudah kelihatannya di segitiga restitusi ya. Karena ini kan sifatnya sangat teoretik. Ya. Entah praktiknya bagaimana kan sudah dibuktikan oleh Bu Sumarni. Ternyata bahwa ada bagian dari segitiga restitusi ini yang memang
tidak seperti yang diharapkan dampaknya. Tapi yang ingin saya katakan bahwa pemberian hukuman itu memang efektif, ya, efektif. Tapi bersifat jangka pendek. Mungkin pada saat itu iya, oke, karena dia apa? Karena dia takut dihukum, dia takut tidak nyaman kalau misalnya guru memarahi atau menghukum dia, maka dia melakukan itu. Nah, yang kita inginkan dari kurikulum Merdeka ini kan agar murid itu bisa menjadi murid yang merdeka. Merdeka dalam artian bukan freedom, tetapi dalam artian mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Mungkin kita sebagai guru lelah karena harus mendapatkan kesalahan-kesalahan yang sama begitu setiap hari, setiap saat. Tapi percayalah bahwa jangka panjang ini akan memberikan dampak yang lebih membekas timbang misalnya memberikan hukuman. Tapi saya setuju dengan apa yang Ibu lakukan, bahwa hukuman disertai dengan restitusi. Saya kira itu langkah awal untuk bisa membuat murid kita itu menjadi murid yang berbeda. Ya. Tapi ya itulah, maksudnya tidak semudah yang kita pikirkan. Memang butuh kesabaran, butuh effort yang luar biasa dari Bapak Ibu guru agar bisa memulihkan ini. Kalau misalnya Bapak Ibu menganggap bahwa memberikan hukuman itu masih efektif, tapi silakan. Tapi ingat catatan saya, harapan saya lakukan restitusi. Yang diikuti dengan restitusi. Apakah dianggap menanyakan keyakinan atau validasi kesalahan? Silakan. Tidak mesti mengikuti siklus 3 langkah ini. Ya. Supaya apa? Supaya anak itu tidak marah yang terpendam di dalam hati. Saya kira itu mungkin Bu Sumarni ya. Nanti Pak Guru, nanti kita berdialog saja nanti di kesempatan berikutnya karena waktu kita terbatas ya. Ada visualnya, dia bisa melihat. Mungkin contoh ini karena mereka di menjelang PPDB bisa tata tersebut seperti itu mungkin saya sertakan pada pembelian supaya selain bisa membaca orang lain bisa juga Pak. Jadi secara langsung mungkin bisa orang tua bisa tahu bahwa ini kita penting harus seperti ini tidak. Dan mungkin tidak hanya kita mungkin kita perlu menyediakan suatu ruang atau waktu kita undang orang tua supaya kita sediakan waktu tempat untuk menyampaikan ulang lagi kata itu sebagai itu Pak. Terima kasih Pak Bos. Itu sudah ada agenda di PPDB kita yang baru ini bahwa nanti akan ada sosialisasi tata tertib sekolah ya, supaya orang tua paham bahwa tata tertib. Jadi maksudnya ini selain orang tua paham, mereka juga mau mengikutinya. Jadi kita buat kesepakatan ini tentang tata tertib sekolah. Insya Allah akan kita undang nanti orang tua murid baru kita di sekolah. Terima kasih Bapak Guru sudah mengingatkannya. Oke, saya kira itu saja mungkin penyampaian saya Bapak Ibu untuk budaya positif. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bahan tambahan referensi buat Bapak Ibu guru ketika melaksanakan PBM di kelas dalam proses mendidik murid-murid kita di sini. Bisa pasti. Kemudian agenda berikutnya adalah pembentukan panitia asesmen sumatif akhir semester.